guys, saya mau kasih tahu terlebih dahulu tentang tema kita hari ini. Temanya adalah sehat itu simple. Pentingnya minum air putih. Iya, sesimpel itu, tapi sering banget kita lupa. Senang banget lihat kalian semua sehat dan masih tersenyum. Tapi jujur, saya lihat di sini ada beberapa orang yang bibirnya sudah kering kayak di gurun Sahara. Hayo, siapa yang tadi pagi belum minum air putih? Coba angkat tangan. Tenang, saya nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Cuma saya pingin kita semua sadar, sering banget kita tuh sering meremehkan sesuatu yang super simple, super murah, super gampang, tapi efeknya luar biasa. Yap, itu air putih guys. Air putih. Jujur saya dulu juga tim yang anti air putih ya guys. Saya tuh orang yang kalau haus langsung cari es teh yang manis dan kopi susu. Rasanya tuh hambar banget kalau minum air putih kan. Kayak kurang greget gitu. Tapi ternyata saya tuh salah besar. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai kenapa air putih itu sebenarnya underrated banget. Dan kenapa minum air putih itu adalah suatu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah kesehatan kita secara luar biasa. Saya sendiri butuh diingetin terus soal ini. Makanya saya undang satu ahli biar ngebenerin pola buruk saya dan mungkin kebiasaan buruk kalian juga. Langsung saja kita panggil beliau. Selamat datang Dr. Aura Lydia Asmara. Halo semuanya, terima kasih ya sudah diundang. Kali ini kita akan bahas santai tentang air putih. Nah, makasih ya dok, sudah meluangkan waktu. Hari ini kita bakal bahas tuntas pentingnya minum air putih sesuai tema yang telah ada di talkshow kita. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Dok, saya mau cerita nih, teman saya tuh ada yang hobi banget minum minuman manis. Setiap hari itu minimal 2 atau nggak sampai 3 gelas es teh manis nih. Katanya kan mengandung air juga, sama aja kayak minum air putih. Nah, mitos kayak gitu itu sering banget saya dengar. Padahal tema kita hari ini adalah pentingnya air putih, bukan minuman manis kan? Sebenarnya apa sih bahayanya kalau kita ganti air putih dengan minuman manis setiap hari? Itu mitos yang berbahaya. Minuman manis memang mengandung air, tapi juga mengandung gula tambahan. Efeknya itu bisa bikin gula darah naik, berat badan bertambah, resiko diabetes yang meningkat, tubuh juga butuh air bersih tanpa gula untuk menjalankan fungsi. Jadi nggak sama ya. Nah, dengar tuh teman-teman, nggak sama ya. Jadi kalau ada yang bilang saya kan sudah minum es teh manis, berarti sudah cukup minum, itu salah besar. Karena saya dulu juga mikir gitu, padahal rasa haus kita hanya hilang sebentar, tapi gula yang masuk ke tubuh kita itu malah menumpuk. Saya jadi ingat, dulu pas masih suka minum minuman manis, badan saya sering banget lemas dan gampang ngantuk. Makanya sekarang saya coba kurangi perlahan, dari yang tadinya 3 gelas sehari jadi 1 gelas. Sekarang malah udah jarang banget. Jadi buat kalian yang masih suka minum minuman yang manis, coba dikurangi ya, pelan-pelan aja, gak apa-apa. Oke, pertanyaan kedua nih ya dok, masih dalam rangka tema kita tentang pentingnya air putih. Dokter, jujur aja ya, saya tuh sering banget lupa minum, apalagi kalau lagi sibuk kerja atau main game. Begitu sadar, udah jam 3 sore dan saya belum minum sama sekali, padahal saya tahu air putih itu penting. Ciri-ciri apa sih yang bisa saya kenalin kalau tubuh saya itu udah kekurangan air putih, biar saya nggak tunggu sampai pusing dulu? Tanda-tandanya itu merupakan adanya urin kuning pekat, bibir yang kering atau pecah-pecah, lemas, susah fokus, pusing ringan, dan sembelit. Yang paling mudah dilihat adalah warna urin. Kalau sudah seperti air teh pekat, itu alarm. Jangan tunggu pusing. Nah, ini yang saya butuhin. Saya jadi ingat, tadi pagi saya pipis itu warnanya kuning tua banget, kayak air teh pahit gitu. Selama ini saya kira itu normal, ternyata itu alarm keras ya dok. Jadi pesan saya ke teman-teman semua, mulai sekarang perhatikan warna pipis kalian. Jangan malu-malu, itu merupakan sinyal paling jujur dari tubuh kita. Kalau warna
sendiri juga jadi sering ngecek. Kadang saya bilang ke diri sendiri, wah ini mah udah kayak sirup, ayo minum. Lucu sih tapi efektif. Dok, saya mau ngaku nih, tadi pagi pipi saya itu kuning banget. Berarti saya kurang minum kan? Padahal tema kita hari ini ngomongin tentang pentingnya air minum, tapi saya sendiri masih lupa. Itu gimana ya dok? Ya, itu alarm tubuh kamu itu lagi teriak minta minum air putih. Mulai dari sekarang harus segera diperbaikin ya. Oke, siap dok. Mulai detik ini saya akan perbaiki dan saya akan janji di depan kamera nih. Di depan kamera ini saya akan janji mulai hari ini saya akan usahain minum sekitar 2 liter sehari. Karena air putih itu penting dan saya nggak mau tubuh saya terus-terusan dikasih alarm. Jadi kalian yang nonton ikutan janji juga ya. Saya tandai dengan tepuk tangan 1 kali. Coba tepuk tangan 1 kali. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir nih dok. Masih seputar tema kita, pentingnya minum air putih. Saya dan mungkin banyak dari teman-teman sekalian di sini juga tahu bahwa air putih itu penting, tapi masalahnya susah banget buat konsisten. Saya sering lupa, kadang malas karena rasanya hambar. Padahal saya tahu minum air putih itu penting untuk kesehatan. Ada trik gak biar kita jadi rajin minum air putih tanpa merasa dipaksa? Nah, tipsnya itu kalian bisa membawa botol atau tumbler kalian masing-masing. Diusahakan itu untuk mencari tumbler yang ada milinya itu 2 liter biar kalian itu bisa tahu kalau kalian hari ini tuh sudah minum 2 liter itu. Terus pasang alarm setiap 1-2 jam, taruh botol di tempat yang selalu kalian terlihat atau kalian bisa bawa kemana-mana. Kasih rasa alami seperti lemon atau mint dan minum setiap kali lihat orang yang lagi minum. Yang paling penting, jangan tunggu haus. Wah, gabah banget ya ternyata. Saya akan catat ya teman-teman. Pertama, pakai botol minum ada garis waktu. Jadi kayak ada target. Saya dulu pernah beli nih botol yang rasanya kayak main game. Begitu berhasil mencapai garis, jam 12 siang rasanya puas banget. Kedua, pasang alarm. Saran saya, jangan alarm yang bunyinya keras dan nyebelin. Pakai alarm yang lucu atau lagu favorit biar pas muncul malah semangat. Yang ketiga, taruh botol di tempat yang selalu kalian lihat, di samping laptop, di meja makan, di samping tempat tidur. Saya sendiri juga taruh botol di samping tempat mouse komputer. Jadi setiap kali mau pakai mouse, tangan saya nyentuh botol dan langsung ingat, oh waktunya minum nih. Terus yang keempat, kita bisa kasih rasa alami. Jadi saya udah pernah coba kasih irisan lemon dan daun mint, rasanya jadi seger banget airnya dan gak kayak gak kayak minum air putih, jadi rasanya itu kayak minuman di kafe-kafe gitu. Nah yang kelima, minum setiap kali lihat orang lain minum. Ini psikologis ya, jadi kalau lihat teman atau keluarga minum, kita itu jadi bisa ikutan gitu loh, ikut minum juga. Nah, dari 5 tips ini, mana yang paling menarik buat kalian? Saya pribadi sih suka yang nomor 1 dan nomor 4. Garis waktu itu kayak tantangan yang paling seru banget. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan tutup talk show dengan tema sehat itu simple, pentingnya minum air putih. Ini sebelum itu, saya mau merangkum semua obrolan kita tadi dengan Dr. Aura. Pertama, jangan ganti air putih dengan minum minuman manis. Itu sama aja seperti mengisi bensin mobil dengan air. Bisa jalan tapi sebentar, tapi cepet banget rusak. Yang kedua, perhatikan tanda-tanda tubuh kekurangan air putih, seperti urin yang berwarna kuning pekat, bibir kering, lemas, susah fokus, dan itu alarm jujur dari tubuh kita. Yang ketiga, jangan tunggu haus untuk minum, karena rasa haus itu sebenarnya tanda bahwa tubuh kita itu sudah dehidrasi ringan. Jadi kalau kita belum minum saat haus, sebenarnya kita sudah telat. Yang keempat, gunakan trik-trik sederhana biar konsisten. Botol garis, alarm, taruh botol di tempat yang dapat terlihat, dan kasih rasa alami dan ikut-ikutan minum kalau lihat orang lain minum. Inti dari semua itu adalah 1, air putih itu penting.
air putih adalah investasi kesehatan termurah sepanjang masa. Pesan saya, mulai sekarang jadikan botol minum sebagai sahabat sejati. Bawa kemana-mana, taruh di tempat belajar, taruh di meja belajar atau meja kerja. Setiap kali lihat langsung diminum. Kalau perlu dikasihin stiker motivasi gitu biar ingat. Karena jika kamu menjaga air dalam tubuhmu, tubuhmu akan menjaga hidupmu. Sebelum beneran saya tutup nih, saya minta kesimpulan singkat dari dokter tentang pentingnya minum air putih. Satu atau dua kalimat aja, Dok. Air putih itu investasi yang paling murah dan yang paling gampang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadikan kebiasaan bukan kewajiban dan jangan tunggu sakit baru kalian sadar. Nah, dengar tuh, kebiasaan bukan kewajiban. Sesuai dengan tema kita hari ini, sehat itu simple. Jadi nggak perlu mahal dan nggak perlu repot. Cukup rajin minum air putih aja, oke? Terima kasih banyak buat Dr. Aura yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Walaupun beliau cuma bicara sedikit ya, tapi ilmunya padat dan bermanfaat. Tolong beri tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang masih suka minum minuman manis dan sering lupa minum air putih. Karena tema kita hari ini penting banget buat disebar. Sehat itu simple, cukup dengan minum air putih. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Stay hydrated guys. Bye bye.